Assalamualaikum dulur, apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu. Saya Rio Rahman. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang bukunya Sunli Thomas Alexander. Sebuah buku kritik sastra yang berisi 6 naskah kritik sastra. Salah satunya adalah pemenang Lomba Dewan Kesenian Jakarta 2019. Buku ini terbit pada Februari 2020, diterbitkan oleh Gambang Buku Budaya. Sunli judulnya Dari Belinyu ke Jalan Lain ke Rumbuk Randu, dari parodi sampai black comedy. Maka itu banyak cerita-cerita yang dibahas ini yang parodi-parodi, yang jenaka begitu, yang levelnya parodi, yang membuat kita tertawa, sampai yang black comedy, yang satir-satir begitu. Kita tertawa tapi kita, wah kok tegone arek iki menertawakan hal seperti itu, tapi ono bener. Nah kira-kira seperti itu black comedy, kira-kira seperti itu. Itu yang dituangkan oleh Sunli dalam banyak naskahnya di buku ini. Naskah yang dituangkan di buku ini ada 6. Kebanyakan adalah peraih penghargaan Sembar dan Lomba. Ada satu tapi yang merupakan naskah dari jurnal ilmiah. Selain tentang parodi dan black comedy, juga Sunli banyak mengupas tentang intertekstualitas. Bagaimana sebuah karya begitu memiliki hubungan erat dengan karya-karya lain. Sebagai contoh di sini saat dia membahas buku ceritanya Raudal Tanjung Banua yang kemudian dibungkan dengan cerita Invisible Cities-nya Italo Calvino ya. Ada juga ceritanya Trianto Triwikromo Surga Sungsang di salah satu bagian. Bahkan ini juga dilegitimasi dalam tanda kutip oleh Trianto Triwikromo. Surga Sungsang itu ada beberapa bagian yang terinspirasi dari petua-petua atau pemikiran Roland Barthes. Nah, intertekstualitas inilah yang saya rasa menjadi benang merah dalam 6 naskah kritik sastra yang dibuat oleh Sunli Thomas Alexander. Intertekstualitas, terus kelucuan-kelucuan yang dia potret di kritik-kritik sastra tersebut, di karya-karya sastra maksud saya. Karya sastra yang dia bahas itu ada 6. Ada 2 kumpulan cerpen, yaitu kumpulan cerpennya Ais Laksana dan Raudal Tanjung Banua tadi. Lalu ada juga novel begitu. Novel ada 3. Novel Surga Sungsang Trianto Triwikromo tadi, terus Mahfud Iwan. Nah ini yang novelnya Mahfud Iwan, pembahasan mengenai novelnya Mahfud Iwan ini yang menang DKJ 2019. Terus dia juga membahas novelnya Lampuki Arafat Nur. Lantas dia membahas tentang seorang penulis dari Hong Kong. Ini yang naskah yang satunya, yang bukan kritik sastra, bukan membahas cerpen, bukan juga membahas novel, tetapi lebih pada membahas penulisnya, tapi membahas karya sastranya dengan biographical approach, begitu yang saya pahami begitu. Jadi dia membahas tentang Maxine Hong Kingston, seorang perempuan berdarah Tiongkok Amerika. Memang karya-karya Sunli ini luar biasa menurut saya kalau untuk pembelajar kritik sastra seperti saya misalnya, karena ada intertekstualitas yang ingin diperkenalkan. Ini tidak hanya soal bagaimana karya sastra itu dipengaruhi oleh teks lain, tapi juga bagaimana karya sastra itu dipengaruhi oleh narasi-narasi lain yang bisa jadi tidak teks. Kayak mitos-mitos, kayak kepercayaan-kepercayaan, keyakinan-keyakinan, bahkan ajaran-ajaran agama. Itu kemudian di karya sastra diparodikan, diparodikan dan di black komedikan begitu. Ditertawakan karena tidak semua yang tertulis, tidak semua yang dinarasikan dari leluhur ke leluhur itu ternyata sesuai dengan kehidupan kita gitu. Ada yang pahit, ada yang getir, ada yang manis, tetapi banyak sekali juga yang tidak sesuai gitu. Sehingga kita kadang-kala menertawakannya itu membuat kita lebih bahagia begitu. Kadang-kala.
walaupun kadang-kala juga tidak seperti itu. Nah, karya sastra juga punya ruang untuk memelintir dogma-dogma itu tadi, doktrin-doktrin atau kepercayaan-kepercayaan. Saya punya teman lagi buat penelitian tentang bagaimana cerita-cerita wayang begitu ya. Cerita-cerita wayang itu dipelintir menjadi tidak seperti pada umumnya begitu. Ada sisi lain yang diambil. Nah, ini yang menurut saya juga dikemukakan baik tersirat maupun tersurat dari kritik-kritik sastra Sunni, bahwa ada karya sastra itu melihat sisi lain dari dogma, dari doktrin atau dari cerita-cerita lalu yang sudah kadung dipercaya banyak orang begitu. Dilihat dari sisi lain, misalnya ya, kalau teman saya itu mencontohkan, teman saya yang lagi neliti itu mencontohkan Rahwana itu tidak selalu berada di posisi jelek dong. Bisa jadi dia adalah orang yang, bisa jadi dia diposisikan sebagai orang yang setia, karena dia cuma setia dan mencintai satu orang, cuma itu saja. Nah, dilihat, dipotret dari angle itu tadi, dari sudut pandang itu, sehingga ini membongkar ya, dalam tanda kutip, membongkar doktrin-doktrin, dogma-dogma, kepercayaan, keyakinan, mitos atau apapun. Saya melihat juga begini, karyanya Sunli ketika dia membahas kumpulan cerita begitu ya, dia mencoba untuk menyentuh tiap kumpulan cerita itu. Dalam kumpulan cerita itu kan ada beberapa cerita ya, jadi dia menyentuh semua cerita. Padahal naskah itu naskah sayembara yang jumlah katanya itu dibatasi, sehingga ya di situ keahlian Sunli terlihat bahwa dia bisa menyentuh semua cerita walaupun tidak mendalam tentunya. Menyentuh semua cerita yang punya banyak ide sentral begitu ya. Kan kalau kumpulan cerita begitu, setiap cerita punya ide sentral yang sudah utuh. Dia sentuh-sentuh dalam kritik sastranya yang terbatas kata. Biasanya kalau sayembara lomba itu kan sekitar 3.000-5.000 kata, itu sudah paling full. Beda kalau ketika yang dibahas itu novel itu ide cerita utuhnya satu, sedangkan jumlah katanya kan sama 3.000-5.000 kata. Yang kita bahas cuma satu ide cerita yang utuh gitu, sehingga lebih leluasa tentunya. Logikanya kan seperti itu. Membahas yang satunya cuma, kalau kumpulan cerpen membahas banyak cerita, kalau ke novel yang bahas satu cerita itu saja. Beda kalau dia di naskah jurnal. Sunli eksploratif sekali ketika dia membahas tentang penulis berdarah Tiongkok dan Amerika itu tadi. Eksploratif, karena kalau jurnal itu biasanya memang naskah itu dibatasi, jumlah katanya sangat banyak, 5.000 sampai 10.000 kata pun kalau memang menarik dan berkualitas seperti Sunli sebut saja begitu, itu masih bisa diterima oleh reviewernya, oleh redakturnya. Sampai di sini saja yang bisa saya kemukakan. Semoga lain waktu saya bisa berbagi cerita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.